Ceritaku dimulai ketika aku kuliah di Jawa Barat. Asalku Jawa Timur. Waktu itu 1 tahun asrama. Dan pas sudah 1 tahun, kita merasa tidak nyaman. Jadilah kami harus ngekos. Untung ada temanku yang mau diajak kos berdua. Kita cari kosan yang lumayan besar buat orang dua, dan kita harus merasa nyaman di kosan tersebut. 3 hari kami menempati kosan tersebut, tidak ada hal atau masalah apapun. Pas sekitar hari keempat, malam-malam aku seperti ketindihan. Seumur hidupku baru ini mengalami ketindihan. Aku bisa dibilang itu pertama kali. Awalnya aku pikir itu bukan ketindihan. Pas lama-kelamaan badanku tidak bisa digerakkan. Berusaha memejamkan mata, tetapi di pikiran seperti ada yang menyuruh untuk membukanya. Akhirnya aku membuka mata dan melihat seorang anak laki-laki sekitar berumur 18 tahunan. Takut campur kaget karena aku dalam keadaan tidak bisa bergerak. Anak itu tidak melakukan apa-apa, bisa dikatakan diam, berdiri di depan kamar mandi karena arah tidurku menghadap kamar mandi. Aku di situ berdoa dan berusaha memejamkan mata. Sekitar 1 menitan akhirnya aku bisa bangun dan nafas aku seperti lari maraton. Aku melihat temanku tidur pulas di kasurnya. Aku berusaha tidur lagi tetapi masih ada rasa takut. Aku meraih handphone, aku melihat jam 2.40-an. Tidak lama habis lihat jam, aku tidur lagi dan keesokan harinya aku mau mandi dan bergerak ke kampus jam 6:30 pagi. Pas di kampus ternyata tidak ada jam, jadi kami memutuskan untuk ke kantin buat sarapan. Udah pesan, kami duduk berhadapan dan temanku merasa gelisah. Aku harus bertanya. Aku bertanya, "Kamu kenapa? Ada masalah?" "Enggak kok," katanya. "Tadi malam aku mimpi aneh. Aku lihat kamu ninggalin aku, tapi kamu berdua. Entah siapa yang bersamamu tadi malam. Dia cowok sekitar 17-19 tahunan begitu, menggandeng kamu. Tapi kamu di situ cuek sekali sama aku." Aku nangis sambil menundukkan kepala karena berpikir kamu tidak mau temenan lagi sama aku. Tiba-tiba aku kaget. Ada kamu yang memanggil namaku di belakangku. Aku berpikir, siapa yang tadi bersama anak itu? Dan di situ aku terbangun. Katanya, aku harus menenangkannya. "Alah, itu cuma mimpi. Udah, tidak usah ditanggapi. Mungkin kamu terlalu sayang sama aku," candaku. Aku tidak mau menceritakan tentang ketindihan itu. Takutnya dia semakin khawatir, apalagi yang dilihat cowok berumur 17 hingga 19, persis apa yang aku lihat pas ketindihan. Saat makan, dia bilang, "Nanti malam mau kerja kelompok gak?" Aku mau kerja kelompok buat tugas yang kemarin.
Enggak ah, males, kataku. Habis ini kita pergi ke lantai atas buat wifi-an. Lagian hari ini tidak ada jam sama sekali. Memang sengaja kita ke kampus buat ngedit video. Gak kerasa sudah asar. Kami pulang dan mandi. Temanku mandi duluan karena mau kerja kelompok. Ya kebetulan tidak sekelompok sama aku karena dosen yang memilih. Dia berangkat sekitar jam 4:30-an dan aku mandi karena aku juga mau keluar cari makan sama temanku yang beda kosan, cuman deket kosannya. Aku jalanlah sama temanku yang satunya. Setelah isya aku baru perjalanan buat ke kosan karena sudah memilih makanan dan sekalian temanku mau ke kosan buat makan bareng. Karena di kosan dia sendirian. Aku kaget lihat temanku sekosan di depan pagar melongok melihatku aneh. Dia menghampiriku dan bertanya, "Kenapa kamu gak masuk? Kok malah di luar?" Dia bercerita saat dia sampai ke kosan dia melihat ada seorang yang tidak jelas itu laki-laki atau perempuan menari di depan kos. Temanku merasa aneh tetapi dia pikir paling aku yang lagi nari karena memang aku suka menari. Pas hendak membuka kunci kosan dia melihat aku dari kejauhan dan saat melihat lagi tidak ada siapapun di dalamnya. Kami bertiga memasuki kosan dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Akhirnya kita setelah makan tidur. Besoknya kami ke kampus seperti biasa. Setelah ada jam pertama kami makan ke kantin dan bercerita soal ketindihan. Dia malah seperti ketakutan. Memang aku ketindihan cuma 1 kali, tapi dia bilang kita pindah aja yuk, kita cari kosan yang lain, agak mahal tidak apa-apa, nanti aku bayar air sama listrik, kamu tidak usah. Aku kaget mendengar dia berkata seperti itu. Kenapa kamu tiba-tiba bilang seperti itu? Dia tidak menjawab. Setelah itu aku hanya mengiyakan. Dan hari itu juga kami memutuskan untuk mencari kosan. Tapi tidak menceritakan apapun yang terjadi dengannya. Besoknya dia tidak terlalu murung, bahkan sangat ceria seperti biasanya. 2 hari kemudian kami belum juga menemukan kosan yang baru. Malamnya aku bermimpi seorang laki-laki bilang, "Kenapa kamu mau pindah padahal aku suka sama kamu? Temen kamu sangat takut sama aku. Aku gak ganggu kok, cuma mau bilang kalau aku suka sama kamu." "Kamu siapa?" kataku. "Aku penggemarmu." Dia orangnya agak putih, memakai celana pendek coklat, baju putih sedikit seperti orang barat, tetapi campur dengan Cina. Setelah kata itu aku terbangun. Besoknya aku sangat takut dan menceritakan kepada temanku. Dan dicerita jika ia berkenalan dan mengajakku, aku mulai takut. Dan saat itu kami lebih giat mencari kosan baru dan akhirnya ketemu. Memang agak mahal, soalnya tempatnya terlalu besar. Setelah pindah, tidak ada gangguan lain seperti yang kemarin.